Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Soal yang pertama, misal diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan B anggotanya prima dan genap. Buatlah relasi adalah bilangan dari A ke B. Jawab, relasi itu sendiri dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan dan dapat juga digambarkan dalam diagram panah. Yang pertama, dengan pasangan berurutan, relasi 2, prima, 2, genap, 3, prima, 4, genap. Yang kedua, dengan diagram Venn. Contoh dari diagram Venn itu seperti di samping ini. Anggota himpunannya ada 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B ada prima dan genap. Anggota himpunan A, 2, direlasikan ke anggota himpunan B, prima. Anggota himpunan A2 direlasikan ke anggota himpunan B genap. Anggota himpunan A3 direlasikan ke anggota himpunan B prima. Anggota himpunan A4 direlasikan ke anggota himpunan B genap. Contoh yang kedua, tentukan X dan Y jika X dikurang 3Y, 5 sama dengan 7, X dikurang Y. Jawab, X dikurang 3Y sama dengan 7, X sama dengan 7 ditambah 3Y. Kenapa 3Y? Karena negatif 3Y itu berpindah tempat ke kanan menjadi positif 3Y. X dikurang Y sama dengan 5, 7 ditambah 3Y dikurang Y sama dengan 5, 7 ditambah 3Y dikurang Y sama dengan 2Y sama dengan 5. 2Y sama dengan 5, 7 pindah ke kanan menjadi negatif 7, 2Y sama dengan 5 dikurang 7 min 2, Y sama dengan min 1. Sekarang kita substitusikan kembali nilai Y sama dengan minus 1 ke persamaan X dikurang Y sama dengan 5. X dikurang min 1 sama dengan 5, X ditambah negatif dikali negatif sama dengan positif 1 sama dengan 5, X sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Sekarang kita akan beralih ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut kodomain atau daerah kawan, di mana setiap anggota domain dipasangkan tepat satu ke anggota kodomain. Di sini kita akan menjawab contoh soal yang pertama. Misal A sama dengan anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya PQR. Anggota A dipasangkan dengan anggota B seperti diagram-diagram di bawah ini. Tentukan pasangan mana yang merupakan fungsi. Yang A anggotanya 1, 2, 3 direlasikan tepat satu ke anggota B yaitu PQR. Yang B itu A anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya PQR. 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke Q, 3 direlasikan ke Q, 3 juga direlasikan ke R. Selanjutnya ada anggota A 1, 2, 3, anggota B PQR. 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke R, 3 tidak ada pasangannya. Yang terakhir anggota A 1, 2, 3 dan anggota B PQR. 1 direlasikan ke P,
2 direlasikan ke R, 3 direlasikan ke Q. Maka, yang termasuk fungsi itu adalah yang A. Mengapa yang A? Karena anggota A memiliki pasangan tepat satu ke anggota himpunan B, yaitu PQR. Sehingga yang dikatakan fungsi itu adalah contoh diagram panah yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat fungsi. Yang A, fungsi satu-satu atau injektif. Sebuah fungsi f A ke B dikatakan satu-satu jika elemen-elemen yang berbeda dalam domain A mempunyai rank yang berbeda. Misalkan fungsi f A ke B, fungsi dikatakan injektif atau satu-satu jika untuk setiap f(x1) sama dengan f(x2), maka x1 sama dengan x2. Contoh soal fungsi injektif. Manakah di antara berikut ini yang merupakan diagram panah yang menunjukkan fungsi injektif? Jawabannya, fungsi f A ke B disebut fungsi injektif jika setiap elemen B mempunyai pasangan yang tepat dari satu elemen dari A. Berdasarkan konsep ini, bisa disimpulkan bahwa hanya gambar diagram panah yang D yang menunjukkan fungsi injektif. Yang B, fungsi untuk atau fungsi pada surjektif. Fungsi surjektif merupakan fungsi yang daerahnya merupakan hasil dari sekelompok teman, yang artinya setiap anggota di daerah teman mempunyai pasangan dengan anggota himpunan daerah asal. Sepasang anggota himpunan asli dengan daerah kawan boleh bersamaan. Manakah dari 4 diagram panah berikut yang merupakan fungsi subjektif? Jawabannya, fungsi f A ke B disebut fungsi surjektif jika setiap elemen pada B mempunyai partner pada A atau WF sama dengan B. Berdasarkan konsep berikut, maka bisa disimpulkan bahwa diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif yaitu gambar A dan gambar D. Yang C itu koresponden satu-satu atau bijektif. Sebuah fungsi f A ke B dikatakan koresponden satu-satu atau fungsi bijektif antara A dan B jika f adalah satu-satu atau pada berkoresponden satu-satu. Yang dimaksud adalah setiap elemen A dipasangkan secara unik ke elemen B. Atau dengan kata lain, fungsi f disebut fungsi bijektif jika fungsi f merupakan fungsi injektif dan subjektif. Contohnya, manakah dari 4 diagram panah berikut yang merupakan fungsi bijektif? Jawabannya, fungsi f A ke B disebut fungsi korespondensi satu-satu jika f merupakan fungsi subjektif, serta fungsi injeksi. Berdasarkan konsep ini, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif yaitu gambar D. Karena gambar D itu termasuk fungsi injektif dan juga fungsi surjektif, sehingga fungsi ini adalah fungsi bijektif. Terima kasih, cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.